Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Febriani. Saya NIM 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan inklusif. Yang pertama, prinsip pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan yang dimana ABK atau anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari sistem pendidikan anak normal. Yang kedua, prinsip pendidikan integratif dapat diartikan pendidikan terpadu di mana ABK ditempatkan di kelas reguler bersama teman sekelasnya. Tiga, pendidikan eksklusif yaitu pendidikan yang istimewa, tersendiri dan bersifat tertutup seperti homeschooling. Selanjutnya, konsep pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang dimana ABK dan anak normal dijadikan dalam satu kelas dalam kegiatan belajar atau menyediakan hambatan yang menghalangi individu dalam pendidikan. Juga pendidikan inklusif yang pertama itu bagi anak berkebutuhan khusus yang antara lain anak akan merasa bagian dari masyarakat. Yang kedua, meningkatkan harga diri anak. Yang ketiga, memperoleh sumber-sumber lainnya. Yang keempat, anak memperoleh kesempatan untuk belajar. Bagi pihak sekolah antara lain memperoleh pengalaman mengelola berbagai kelas, mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan, meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang, meningkatkan kemampuan untuk menolong. Ketiga, bagi guru yang antara lain membantu guru untuk menghargai perbedaan, menciptakan kepedulian bagi sesama. Guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode baru. Ya, fungsi dari pendidikan inklusif antara lain sikap dan keyakinan positif, akses ke kurikulum dan lingkungan, metode mengajar, dan dukungan sistem. Selanjutnya, ABK atau anak berkebutuhan khusus. Pengelompokan ABK diantaranya adalah yang pertama, tunanetra atau alami gangguan penglihatan sehingga fungsi penglihatannya tidak dapat digunakan. Yang kedua, tunarungu yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita atau sering juga disebut cacat mental. Yang keempat, tunalaras atau yang disebut juga anak yang mengalami gangguan emosi. Yang kelima, yaitu tunadaksa atau anak yang mengalami cacat fisik bisa dari lahir ataupun karena kecelakaan. Yang keenam, tunawicara yaitu bisu atau ketidakmampuan anak dalam berbicara. Nah, komponen yang ada di dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, manajemen kesiswaan. Siswa itu merupakan komponen penting atau utama dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, manajemen kurikulum, di mana kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif harus sesuai dengan standar nasional. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidik atau dalam penyelenggaraan inklusif minimal terdiri dari 3 orang pendidik yaitu GPK, guru mata pelajaran, dan guru kelas. Selanjutnya adalah manajemen sarana prasarana. Prasarana salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya adalah manajemen layanan khusus yaitu suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kepada siswa menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Selanjutnya ada pendekatan di dalam pendidikan inklusif yaitu kelas reguler klaster, kelas reguler inklusif penuh, dan kelas reguler full out dengan adanya pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu ada aspek manajemen, yang kedua aspek administrasi, dan yang ketiga adalah aspek pembelajaran. Kemudian adanya kurikulum dalam pendidikan inklusif. Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga siswa tidak dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada. Contoh-contoh kurikulum di pendidikan inklusif dapat berupa yang pertama, duplikasi kurikulum kebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata di kelas reguler. Model kurikulum ini cocok untuk siswa seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Modifikasi kurikulum atau kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada siswa tunagrahita dan
kurikulum ke atas untuk siswa cerdas atau berbakat. Yang ketiga, substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum siswa rata-rata ditiadakan dan digantikan yang lebih setara. Model kurikulum ini untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya. Yaitu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak-anak normal lainnya. Adanya GPK atau guru pembimbing atau pendamping khusus. GPK merupakan guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, ahli bidang di pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan ditempatkan di sekolah-sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki GPK. Yang pertama, kompetensi melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasikan semua anak. Yang kedua, kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel. Yang ketiga, kompetensi merancang bahan ajar atau KBN dan menata kelas yang ramah anak. Kompetensi mengadakan pemanfaatan mediktif dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Tugas GPK atau guru pendamping khusus, yang pertama itu penyelenggaraan administrasi, yang kedua penyelenggaraan asesmen, yang ketiga menyusun PPI, yang keempat pengajaran kompensatif, yang kelima pengadaan alat bantu pengajaran, yang keenam konseling keluarga. Pendidikan inklusif terdapat PPI atau program pengajaran individual. PPI adalah program pembelajaran yang dibuat GPK yang berisi target yang harus dipenuhi oleh ABK, di mana siswa dapat mengerjakan dengan tepat dalam waktu yang cukup. Ada asesmen, yaitu proses pengumpulan informasi yang relevan. Tujuan dari asesmen adalah yang pertama, menyaring kemampuan anak, yang kedua, penempatan program, yang ketiga, penentuan arah